الحمد لله وكفى صلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واقتفى. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سحرا إلا فككته ولا ضالا إلا هديته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما تعلمنا هذه الليلة حجة لنا ولا علينا ما بعد. Para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan baca kitab Matan Ghaiyah wa Takrib dalam fikih Syafi'i. Kita masuk ke bab waqaf. Berkata Syekh rahimahullah taala, wal waqaf jaizun. Waqaf atau bahasa kita wakaf itu diperbolehkan bisalasi syara'id, dengan 3 syarat. Ayakuna mimma yuntafa'u bihi ma baqa 'ainihi. Syarat yang pertama, yang diwakafkan itu memang dia bermanfaat. Dia bermanfaat. Kemudian ainnya, barangnya juga ini artinya langgang, masih ada. Dan tidak mesti wakaf itu harus dia dalam bentuk barang benda yang terus awet sampai hari kiamat, misalnya tidak mesti. Ya, boleh kita mewakafkan sesuatu yang itu akan rusak. Seperti seperti wakaf mushaf di masjid. Atau bahkan boleh juga kita wakaf ballpoint, kita taruh untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Atau wakaf kitab. Namanya kitab kan pasti suatu saat akan rusak juga setelah puluhan tahun. Maka ini tetap diperbolehkan. Yang penting dia bermanfaat. Walaupun yang lebih utama memang wakaf itulah pada benda-benda yang itu awet dia. Ya, seperti wakaf tanah atau kebun. Yang mungkin pernah umroh akan diajak untuk masuk ke kebunnya Utsman bin Affan yang beliau wakafkan 1500 tahun yang lalu, masih ada sampai sekarang, dan hasilnya dipakai oleh kerajaan Saudi untuk membiayai rakyat Saudi. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak pahala yang didapat oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kita juga harusnya berpikir, ya, sebentar lagi kita akan meninggal dan dikubur mungkin kita ribuan tahun menunggu sampai hari kiamat. Kira-kira ada enggak transferan pahala atau pahala wakaf yang bisa nanti saya terima setelah saya meninggal? Maka inilah orientasi seorang mukmin, selalu melihat akhiratnya, selalu melihat alam kuburnya, bagaimana besok saya kalau sudah mati dan dilupakan oleh orang, bahkan oleh keluarga sendiri sudah dilupakan, maka kita akan sendiri bersama amal soleh kita. Nah, ketika kita berpikir jangka panjang seperti itu, maka dari sekarang apa kira-kira yang bisa saya perbuat yang ini terus mengalir jariahnya setelah kita meninggal dunia. Di samping anak soleh atau sedekah jariah, di sini maksudnya adalah wakaf. Ya, sedekahun jariah, sedekah yang terus mengalir, itu adalah maksudnya lah wakaf. Kemudian ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu agama yang dimanfaatkan, awaladin salih yad'u lahu, atau anak soleh yang nanti akan mendoakan dia. Jadi dari 3 hal pokok ini kita sasar kira-kira yang mana yang saya lebih dominan akan dapat pahala jariah dari yang 3 ini, maupun yang lain nanti akan disebutkan. Dan dasar dari wakaf ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Allah SWT menurunkan ayat dalam surah Ali Imran yang 92,
Lamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belumlah sama sekali ya mendapatkan suatu kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian sangat suka sekali. Ja Abu Talha ila Rasulullah SAW. Hanya datang Abu Talha kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih. Wa Rasulullah, Allah SWT mengatakan dalam kitabnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan sama sekali tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang kau sukai. Wa inna habba amwali ilayya bi buraha. Dan harta yang paling saya sukai dan paling saya jaga sekali adalah harta saya di burha. Wa kanat hadiqatu kana Rasulullah yadkhuluha wa yastadhilu biha wa yashrabu min ma'iha. Ya, burha itu adalah kebunnya. Ya, kebunnya di daerah Burha yang di sana Rasulullah SAW pernah masuk dalam kebun itu, kemudian berteduh di sana dan minum dari mata air di kebun tersebut. Fahiya ila Allah azza wa jalla wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talha mengatakan, sekarang kebun saya ini untuk Allah dan Rasulnya. Langsung dia mengamalkan ayat yang turun tersebut. Arju birrahu wa dhukhrahu. Saya berharap birrahu, kebaikan dari ini dan pahala, simpanan pahalanya. Fadhaha ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, silahkan engkau atur sudah bagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Faqala Rasulullah SAW, bah ya Abu Talha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bah ya Abu Talha. Ya, bah itu bahasa kita mantap. Mantap wahai Abu Talha. Dzalika malun rabihun. Inilah harta yang beruntung itu sebenarnya. Ya, harta yang menguntungkan kita sebenarnya yang ini, kata Nabi SAW. Bukan harta yang kita makan, baju yang kita pakai, itu semua akan hancur. Sisanya adalah apa? Harta yang memang kita sedekahkan seperti ini. Qabilnahu minka. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, saya terima kebun itu, waradadnahu alaika, tapi saya balikkan lagi ke kamu. Faj'alhu fil aqrabin. Jadikan hasil kebun itu untuk keluargamu, kerabatmu semua. Fatasaddaqa bihi Abu Talha ala dhawi rahimah. Akhirnya Abu Talha bersedekah dari hasil kebunnya untuk keluarganya. Ini namanya wakaf ahli. Wakaf untuk keluarga saja, dan ini boleh. Ya, wakaf ahli. Artinya saya punya kebun ini 5 hektar. Saya wakafkan kebun ini untuk anak keturunan saya. Nanti hasilnya bagi-bagi. Tidak boleh, dan namanya wakaf tuh tidak boleh diwarisi, tidak boleh jadi harta waris. Tidak boleh dijual, tidak boleh dikasih orang. Pokoknya diam dia di sana. Nah, tapi nanti hasilnya untuk khusus keluarga saya, makanya boleh. Ini namanya wakaf ahli, sebagaimana Nabi SAW mengembalikan lagi kebunnya Abu Talha, nanti ini jadikan hasilnya untuk keluargamu, maka ini boleh. Cuma nanti keluarganya ketika dia meninggal tidak boleh dia bagi-bagi sebagai harta waris, karena itu adalah harta wakaf, harta wakaf. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala asaba Umar bi Khaybar ardan. Dalil yang lain tentang wakaf, Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Khaybar itu perkampungan Yahudi yang tanahnya subur, kebunnya banyak pohon korma. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala asabtu ardan lam usib malan qad anfasa minhu. Maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan wahai Nabi, saya dapat tanah yang sangat ini sekali, sangat strategis sekali, sangat mahal sekali. Tidak ada yang saya punya tanah selain itu yang sangat bagus sekali. Fakaifa ta'muruni bihi? Bagaimana engkau perintahkan saya untuk saya apakan tanah saya, kebun saya? Qala in syi'ta habasta aslaha. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau mau, kamu tahan dia kebun ini. Ya, ini wakaf, tidak boleh diapa-apain. Wa tasaddaqta biha, dan engkau bersedekah dari hasil kebun ini.
Fatasaddaqa Umar annahu la yuba, maka Umar setelah itu bersedekah dari hasil kebunnya, annahu la yuba, dan tidak boleh juga untuk dijual. Ini wakaf. Ya la yuba asluha, tidak boleh dijual kebunnya itu, asal tanahnya itu. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tidak boleh diwariskan. Fil fuqara wal qubba wa fil rawab fi sabilillah wa dhaib. Kemana diberikan hasilnya? Untuk orang fakir, karib kerabat juga boleh, riqab, orang-orang yang akan ditebusi supaya dia merdeka, budak-budak. Wa fi sabilillah juga untuk jihad di jalan Allah, wa dhaib untuk tamu, wa ibni sabil, dan untuk ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di jalanan. Makanya kalau di Saudi ada badan khusus wakaf, dan itu besar sekali. Ya, nilainya itu sampai triliunan. Dia mengelola wakafnya orang-orang sana. Dan ini dari sinilah bisa untuk menggratiskan semua pendidikan, biaya pengobatan, semua rakyatnya digratiskan. Bahkan santrinya dari SD sampai kuliah itu digaji dari hasil wakaf yang berkah. Ya, bahkan bisa mendatangkan pelajar dari seluruh dunia itu setiap tahun tuh ribuan untuk belajar gratis di Makkah, di Madinah maupun di tempat-tempat yang lain, gratis plus dikasih gaji lagi per 3 bulan. Ya, kalau Indonesia jauh sulit karena sistemnya sistem liberal, bukan sistem Islam. Nah, jadi ini arahnya nanti wakaf itu bisa untuk karib kerabat, fakir miskin, fisabilillah, untuk tamu juga, untuk orang-orang anak-anak jalanan, orang-orang yang kehabisan bekal. La junaha ala mawaliyaha ya'kula minha bil ma'ruf. Dan Nabi mengatakan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar mengatakan la junaha ala mawaliyaha ya'kula biha minha bil ma'ruf. Tidak apa-apa bagi yang mengurus kebun itu untuk memakannya juga dari hasil itu. Walaupun itu kebunnya dia, boleh dia makan sebagian dengan cara yang ma'ruf, patut itu yang sesuai dengan ya kebiasaan lah. Kalau cukup ya sekilo diambil. Kalau itu misalnya korma, kalau kopi mungkin tidak tahu. Kalau ya dihitung sendiri yang ma'ruf, yang patut. Au yut'imas sadiqan ghairu mutawawilin, atau memberikan orang lain makan, mutamawil, dan bukan untuk memperkaya diri. Jadi ada orang sudah muwakaf tapi hasilnya dia ambil, maka ini tidak masalah. Ya, tidak masalah karena dia juga capek, tidak apa-apa, dan tidak berkurang pahalanya. Ghairu mutamawilin fihi. Yang penting dia tidak memperkaya diri dari harta wakafnya sendiri. Tidak masalah, dia ambil sebagian untuk keluarganya sendiri. Nah, jadi ini sifatnya wakaf yang kedua dari Umar ini adalah wakaf amin, namanya wakaf untuk kepentingan orang banyak. Dan ini yang sering kita dengar nama wakaf. Ya, wakafkan tanah untuk kuburan, wakafkan tanah untuk masjid. Ini wakaf sifatnya umum, dan inilah wakaf yang ini berlaku di daerah kita. Tapi wakaf yang pertama untuk keluarga mungkin jarang dan dikira itu tidak boleh. Padahal ini juga diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wakaf harta untuk karib kerabatnya saja. Ini tidak masalah. Kemudian kata Syekh tadi, hendaknya wakaf itu syarat yang pertama dapat dimanfaatkan, ya, dapat dimanfaatkan. Nah, jadi tidak mesti sesuatu yang harus awet, ya, bisa juga sesuatu yang akan hancur seperti mushaf, ballpoint, kitab maupun yang lainnya. Selama itu tetap dipakai kan, masya Allah pahalanya, ya, pahalanya terus menerus mengalir, insyaallah. Nah, kemudian syarat yang kedua, ayakuna ala asli mawjudin wa farin la yanqati. Hendaknya syarat yang kedua, hendaknya harta yang diwakafkan itu memang betul-betul ada.
betul-betul ada dan memang punya yang mewakafkan, bukan statusnya misalnya dalam status gade misalnya, maka itu bukan wakaf. Jadi dia harus kepemilikan sempurna baru dikatakan barang wakaf. Atau itu mungkin masih status punyanya orang lain, masih dia berdua yang punya, kemudian dia mewakafkan semuanya, tidak bisa, harus minta izin dari temannya atau keluarganya yang masih punya tersebut. Yang ketiga, wala yakuna mimahdzur, tidak boleh wakaf dalam hal-hal yang dilarang. Contohnya mewakafkan barang-barang yang itu tidak diperbolehkan dalam agama, seperti mewakafkan alat-alat musik misalnya. Ini malahan dapat dosa jariah, bukan pahala jariah, tapi dosa jariah, dosa yang terus mengalir. Atau ini saya wakafkan pedang beli ini misalnya. Bukan pahala yang didapat nanti, tapi dosa jariah, dosa yang mengalir. Atau dia dapat tanah dari hasil merampas punya orang, kemudian diwakafkan, maka tidak boleh. Dia tidak dapat pahala sama sekali karena ini bukan dari hasil yang halal. Nah, kemudian selanjutnya masalah hibah, yang mirip dengan wakaf adalah hibah. Ya, hibah itu pemberian cuma-cuma, pemberian cuma-cuma. Apa bedanya hibah? Yang sering kita dengar ini hibah dari ini, tanah ini hibah dari ini. Apa bedanya dengan wakaf? Kalau hibah itu pemberian cuma-cuma dan nanti kalau sudah dipegang oleh orang yang tempat kita kasih pemberian ini, maka boleh untuk dia warisi atau dia jual atau apa-apa yang terserah dia. Tapi kalau wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi, tidak boleh disedekahin, tidak boleh. Itu beda wakaf dengan hibah. Kalau hibah pemberian cuma-cuma, ini saya hibahkan tanah saya 1 hektar buat sida. Maka nanti setelah serah terima jadi, maka nanti orang yang dapat hibah ini bebas. Setelah itu dia mau jual, dia mau warisi ke anak cucunya, tidak masalah. Itu beda wakaf dengan hibah. Dan dalil disyaratkannya hibah, pemberian cuma-cuma, yang firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4, "Fayantibna lakum 'an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'a mari'a." Jika istri-istri kalian maksudnya memberikan kalian dari mahar itu, ya mas kawin sudah kasih itu, sudah kita kasih, kemudian dikasih lagi kita mas kawin itu, maka apa? Fakuluhu hani'an mari'a. Maka makanlah dengan hani'an mari'a, sukacita. Karena itu adalah pemberian yang halal. Tidak masalah kita makan mas kawin yang sudah kita berikan kepada istri kita, kalau memang istri kita ngasih lagi. Mas kawinnya 2 juta. Setelah nikah kemudian dilihat kita tidak ada uang. Nih saya kembalikan yang 2 juta kata istri. Tidak apa-apa, halal. Dan itu bukan hutang, ya, halal. Ini hibah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, qad kana li Rasulullah sallallahu jiran min al-Ansar. Rasulullah SAW memiliki tetangga dari Ansar, kanat lahum manaih. Dan dia mempunyai kebun-kebun korma, wa kana yamnahu Rasulullah SAW min albaniha fayasqi. Selain kebun korma, dia juga punya onta-onta yang bersusu, punya onta perah, dan dia memberikan kepada Rasulullah SAW susu dari onta tersebut secara cuma, maka ini diperbolehkan. Kemudian kata Syekh, wa la talzamul hibah illa bil qab, dan hibah pemberian cuma-cuma itu baru dia resmi kalau ada serah terima barang. Kalau sekedar omongan saja saya mau hibah ini tapi tidak ada serah terimanya, maka belum dikatakan jadi. Sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Inna Abu Bakr kana halaha judad 20 wasqa min malihi bil 'aliyah." Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguhnya Abu Bakar, itu bapaknya maksud,
memberikan dia judad 20 wasqan, sekitar 2.600 kilo 2.600 kilo dari hasil kebunnya di daerah Aliyah. 2.500 kilo berapa ton? 2,5 ton dikasih Aisyah hasil korma milik bapaknya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falamma hadarathu al-wafat, ketika Abu Bakar sudah mau meninggal, qala wallahi ya bunay, mana lebih tua Abu Bakar dengan Rasulullah? Mana lebih tua Abu Bakar atau Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak apa-apa mertua kita lebih muda dari kita, tidak masalah. Ya, Abu Bakar bukannya dia lebih tua dari Nabi. Nabi SAW lebih tua dari Abu Bakar. Siapa yang duluan meninggal? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala wallahi ya bunayya, demi Allah wahai anakku, ma minan nas ahabbu ilayya gina ba'di minki. Ini kata orang tua kepada anak perempuannya. Demi Allah wahai anakku, tidak ada seorang yang lebih saya suka melihat dia kaya daripada dirimu. Biar orang-orang miskin, yang penting kamu kaya, karena anak perempuannya. Wala azzu alayya faqran minki, dan tidak ada yang lebih berat saya rasakan ya menimpa kefakiran kecuali kalau engkau yang fakir. Artinya kalau engkau fakir itu yang berat bagi saya. Engkau tidak punya apa-apa sepeninggal saya, itu sangat berat. Wa ini kuntu nahaltuki min mali judad 10 wasqan, dan dulu saya ngasih kamu setiap panen itu apa? Ya sekitar 2,5 ton itu dari hasil kebun saya. Kalau kunti jazatihi wahtaztihi kana lagi, seandainya kebun itu kamu kelola sendiri dan engkau pagari dan engkau rawat, maka tentu saya kasih engkau. Cuma ndak kamu ini rawat di kebun itu, cuma hasilnya saja engkau terima, kata Abu Bakar. Fa inna ma huwa al-yawm malu waris, maka sekarang harta itu yang dulunya sebenarnya saya mau kasih kamu, sekarang jadi harta waris, bukan harta hibah buatmu, hadiah, pemberian buatmu. Wa inna ma huwa akhuki wa ukhtak, dan nanti ini ya engkau harus bagi-bagi dengan saudara-saudaramu dan saudarimu yang lain. Faqsimu ala kitabillah azza, dan bagilah dia sesuai dengan aturan dari kitabullah. Jadi di sini Aisyah sudah dijanjiin apa? Kebun, dan dikasih dia hasil panennya. Cuma belum ada serah terima antara Abu Bakar dengan anaknya. Walaupun dalam kasus ini tetap kita harus berbuat adil sama anak-anak. Bisa jadi Abu Bakar ngasih yang lain buat anak yang lain, gitu kan? Karena Abu Bakar ini termasuk sahabat yang sangat fakih sekali. Tidak mungkin dia hanya ngasih Aisyah kemudian yang lain tidak dikasih. Nah, cuma belum ada serah terima ke Aisyah kebun itu, sehingga ketika dia mau meninggal akhirnya Abu Bakar mengatakan, akhirnya sekarang kebun itu jadi harta waris, bukan untukmu, tapi ini harta waris untuk engkau bagi nanti sama saudaramu. Jadi di sini syarat hibah itu adalah harus ada serah terima. Ada orang dulu datang ke pondok, saya mau hibahkan komputer 30 unit atau 40 unit. Kita tunggu dia tidak datang sampai bertahun-tahun. Dia telepon tidak jadi. Iya, alhamdulillah tidak jadi. Kalau sekedar dia bilang hibah, maka itu bukan janji. Itu bukan janji, kecuali kalau dia bilang saya janji, nah baru ini harus ditepati. Tapi kalau dia bilang saya akan hibahkan, maka kata-kata hibah, pemberian percuma ini harus ada serah terima. Sama dengan kita, sudah saya mau hibahkan ke kamu misalnya salah satu anak kebun yang ini,
tapi tidak pernah ada serah terima. Dia juga tidak pernah dapat sertifikatnya dari kita. Maka ketika akan meninggal dunia, maka itu batal, otomatis batal, karena akan menjadi harta waris untuk dibagi bersama saudara-saudaranya yang lain. Itu khusus masalah hibah. Jadi harus ada serah terima. Wa in qabadaha al-mawhub lahu lam yakun lahu yarja fiha ila yakuna walidan. Jika orang yang dikasih itu dihibah itu sudah menerima barang yang dihibahkan itu, maka tidak boleh bagi orang yang menghibahkan untuk menarik kembali, kecuali kalau itu dia orang tuanya, baru boleh. Seperti tadi Abu Bakar ngambil lagi dari Aisyah. Mana dalilnya? Hadis Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Sahihkan Syalbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lirrajuli ayyati 'atiyatan tsumma yarja fiha. Tidak halal bagi seorang yang sudah memberikan suatu pemberian, baik itu hibah maupun hadiah, tsumma yarji'a fiha, kemudian dia mengambilnya kembali. Tidak halal, berarti haram. Illal walid fima yu'ti walidahu, kecuali orang tua yang memberikan anaknya, boleh diambil lagi. Orang tua saja yang boleh. Adapun selain orang tua, kalau kita sudah memberikan apa-apa, tidak boleh kita tarik lagi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan al-a'id fi hibatihi kal kalbi yaqi. Orang yang mengambil atau menarik kembali hibahnya, sesuatu yang dia hadiahkan atau hibahkan, itu seperti seperti anjing yang muntah. Summa ya'udu fi qaihi, kemudian dia menyedot lagi muntahnya. Alhamdulillah, itu saking haramnya maksudnya. Dipermisalkan seperti hal yang jijik seperti itu. Tidak boleh. Kalau kita sudah memberikan kepada orang lain yang bukan anak kita, ya sudah, ikhlaskan lillahi ta'ala, jangan ditarik kembali. Gara-gara ada masalah, saya ambil lagi. Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau orang tua yang mengambil harta anaknya. Kemudian kata saya, wa na'mara syai'an wa arqabahu, dan jika kana lil mu'mir aw lil murkad wa li warasatihim ba'dihi, kalau dia memberikan sesuatu, jadi ada istilah yaitu dia memberikan orang lain pemberian itu, tapi ada syaratnya. Bentuknya seperti ini. Yang pertama, ayakul a'martuka dari hadhihi wa jaltuha laka hayataka wa umraka wa aqabika ba'dak. Saya kasih ini, rumah ini buatmu selama engkau hidup, selama engkau hidup, dan nanti untuk anak keturunanmu juga. Saya kasih engkau rumah ini atau kebun ini selama engkau hidup dan untuk keturunan juga. Maka kalau sudah dimatakan seperti itu, mayoritas ulama mengatakan kalau ini sudah meninggal atau orang yang ini sudah meninggal, orang yang dikasih ini sudah meninggal, maka kebun atau tanah yang tadi itu untuk anak cucunya, karena dia sudah bilang ini untukmu selama engkau hidup dan anak cucunya. Maka kalau ini meninggal, maka harta itu, tanah, kebun itu untuk anak cucunya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, a'martuka hadhihi ad-dar wa ja'altuha laka amraka wa ma'ishta wa mahita. Yang kedua dia mengatakan, nah ini biasanya ucapan ini sering dari pemilik tanah kepada orang yang jaga tanah atau jaga kebun.
Ini saya kasih rumah ini, saya bangunkan rumah di sini, kebun ini saya kasih ya, atau tanah yang ini untuk engkau jaga misalnya. Selama engkau hidup, stop sampai sana. Dia tidak bilang untuk keturunan. Setelah orang ini mati, siapa yang berhak di sini? Yang ngasih atau keturunannya? Yang ngasih. Mayoritas ulama mengatakan untuk keturunannya. Walaupun dia tidak sebut untuk keturunannya. Karena kalau sudah dia ngasih itu berarti yang berhak adalah keturunan juga. Gitu. Sama dengan pertama tadi walaupun dia tidak menyebut keturunan. Model yang ketiga, a'martuka hadhihi dar wa ja'altuha laka hayataka umrataka fa idza mitta 'adat ilayya in kuntu hayyan wa ila warasati in kuntu maitan. Yang ketiga, saya kasih ini rumah ini atau kebun ini buatmu ya selama engkau hidup. Kalau engkau meninggal maka akan balik ke saya. Kalau saya duluan meninggal maka nanti kalau ini sudah meninggal maka untuk keturunan saya. Maka ketika ini meninggal untuk siapa ini? Untuk siapa? Saya ulang. Saya kasih kebun ini atau rumah ini buatmu selama engkau hidup. Selama engkau hidup. Kalau engkau mati duluan maka dia balik ke saya. Nah, ketika dia mati kemana dia? Balik yang ngasih. Balik kampungnya karena dia sudah mengatakan stop. Tapi kalau saya duluan mati maka nanti untuk anak keturunan saya, maka kalau dia duluan mati yang ngasih ini sementara yang dikasih masih hidup, maka nanti kalau ini meninggal maka balik ke anak keturunannya atau anak keturunannya yang tadi yang dikasih pemberi, karena itu syaratnya sudah disebutkan seperti itu. Boleh seperti ini? Boleh. Boleh ada syarat seperti itu diperbolehkan. Atau misalnya, ini saya kasih kebun ini buat Side selama Side hidup. Kalau Side duluan mati, saya ngambil. Kalau saya duluan mati, Side ngambil. Bagaimana? Kalau itu? Kalau itu mati berarti yang ngasih ngambil. Kalau yang ngasih itu udah mati duluan berarti haknya karena itu sudah disebut. Kalau Side duluan mati saya ambil. Tapi kalau saya duluan mati Side ambil. Berarti itu haknya dia. Bisa dipahami ya? Boleh seperti itu? Boleh. Karena ada perjanjian sebelumnya. Dan ini dalam istilah fikih namanya i'mar dan i'qab. Dan Nabi SAW bersabda, al-umrah jaizatun liman u'miraha wa rukbah jaizatun liman urkibaha. Al-umrah yang berikan dengan adanya syarat seperti itu diperbolehkan. Demikian juga rukbah. Kalau rukbah ini yang seperti yang terakhir tadi, mana yang duluan mati, mana yang masih hidup dia ngambil, mana yang duluan mati maka yang hidup ya ngambil. Maka dua-duanya diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bentuk pemberian, ya pemberian tapi dengan syarat-syarat seperti itu, maka ini diperbolehkan. Yang ulang ya, kalau saya mengatakan kepada seorang ini rumah ini atau kebun ini untukmu selama engkau hidup dan untuk keturunanmu. Baik. Ketika orang ini meninggal, yang ngasih masih hidup, untuk siapa ini? Untuk keturunannya yang ngasih, karena dia sudah mengatakan seperti itu. Yang kedua, ini saya kasih selama engkau hidup. Titik sampai sana. Ketika dia meninggal, buat siapa ini? Pendapat yang lebih kuat? Buat anak keturunannya. Tidak diambil lagi oleh pemberi. Yang ketiga, saya kasih rumah atau kebun ini selama Side hidup. Kalau Side duluan meninggal, maka buat saya. Tapi kalau saya sudah meninggal, maka buat anak keturunan. Maka berlaku untuk anak keturunan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.